Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketahuilah iblis akan selalu mengincar diri Anda. Waspadalah, iblis akan mengincar diri Anda, keluarga Anda, istri Anda, anak Anda, dan secara umum akan diincar oleh iblis. Di antara sasaran yang diincar, di antaranya justru orang-orang yang mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah akan diincar oleh mereka. Sebagaimana dialog seorang ulama salaf ketika ditanya tentang makar mereka, mereka mengatakan untuk menyesatkan orang-orang awam, untuk menyesatkan orang-orang yang bodoh, untuk menyesatkan orang-orang yang tidak punya ilmu. Kata mereka, itu tidak membutuhkan tenaga. Jika membutuhkan tenaga, tenaganya sangat kecil sekali. Adapun untuk menyerang orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka membutuhkan effort, maka mereka membutuhkan tenaga yang berat. Dan itulah tantangan mereka. Bagaimana tidak, iblis la'natullah alaih sabar menyesatkan anak Adam, menyesatkan anak Adam dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nuh alaihissalam 1000 tahun. Iblis sabar sampai benar-benar anak Adam tergelincir dalam kesyirikan. Dia sabar untuk menjerumuskan anak Adam sekitar 1000 tahun sampai akhirnya sukses. Mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makar iblis yang paling besar. Dan ini tujuan mereka, menjadikan seseorang terjatuh dalam kesyirikan, menjadikan seseorang terjatuh dalam amalan-amalan yang menjatuhkan mereka sampai kekufuran. Kemudian jebakan iblis yang kedua, jikalau mereka tidak sukses untuk dikafirkan, mereka menjebak dalam jebakan yang berikutnya, yaitu dijatuhkan dalam amalan ibadah yang dianggap ibadah padahal tidak diajarkan dalam Islam, tidak diajarkan dalam syariat Islam. Inilah jebakan mereka. Jebakan ini yang akan membuat umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di telaganya, dan Nabi bagaimana cara membedakan ini umatnya dan bukan umatnya adalah dari bekas wudunya. Bekas wudunya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul sebagai ghurran muhajjalin, muncul sebagai athar bekas berwarna putih di bekas wudhunya, yaitu di dahinya, di tangannya, di kakinya, sehingga Nabi SAW menunggu mereka untuk minum di telaganya. Tetapi gara-gara mengamalkan amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW, gara-gara kesyirikan yang mereka lakukan, kemudian mereka diusir dari telaganya Nabi SAW. Dan Nabi SAW kemudian menunjukkan sayangnya kepada
umatnya rahmatan lil alamin. Nabi sambil mengangkat suaranya, hum ummati, mereka umatku. Kenapa mereka diusir dari telagaku? Kemudian dijawab, dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma qad ahdatha ba'dak ya Muhammad, qad baddalu wa ghayyaru. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dilakukan umatmu setelah wafatmu. Umatmu telah merubah agama ini dengan kesyirikan, dengan amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW, dari amalan-amalan baru terkait ibadah. Rahimakumullah jami'an. Kemudian ketika ada di antara manusia yang tidak sukses dijebak oleh iblis dan pasukannya dari kesyirikan, dari kekufuran, dari amalan yang tidak diajarkan Nabi, kemudian dijebak dengan berikutnya yaitu dosa besar. Kemudian ketika dia sukses dari jebakan ini, karena iman dia yang kuat, karena ilmu dia yang diamalkan, kemudian disiapkan jebakan yang keempat, yaitu dosa kecil. Sebagian dari saudara kita menganggap dosa kecil itu adalah dosa yang enteng, dosa kecil itu diulang-ulang, dosa kecil itu dipamerkan. Maka ketahuilah, dosa kecil yang diulang-ulang akan berubah menjadi besar. Dosa kecil yang dipamerkan akan menjadi besar. Dosa kecil yang dianggap enteng akan jadi besar. Ketika ada di antara kita bebas dari semua jebakan ini, disiapkan oleh iblis laknatullah alaih, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dengan jebakan yang kelima, yaitu disiapkan jebakan kita akan disibukkan dalam perkara yang mubah. Perkara mubah banyak, di antaranya Anda traveling, Anda touring, Anda olahraga, Anda makan, Anda tidur. Semua ini adalah perkara mubah. Anda main-main, Anda berwisata, Anda kumpul dengan keluarga. Semua ini adalah perkara-perkara yang mubah. Tetapi ketika perkara mubah ini berlebih-lebihan, ketika Anda disibukkan dengan olahraga sampai melalaikan salat 5 waktu, ketika Anda sibuk dengan wisata, kemudian dilalaikan dari menuntut ilmu dan ibadah, ketika Anda disibukkan yang perkara yang mubah melewati batasnya, maka saat itulah Anda terjebak dalam jebakan kelima. Ketika Anda bebas 4 jebakan yang sebelumnya, tapi Anda terjatuh pada jebakan kelima. Perkara yang mubah adalah perkara yang tidak dicatat pahala, tidak dicatat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya sia-sia begitu saja. Rahimakumullah. Tapi ketika Anda 5 jebakan ini Anda sudah terbebas, sama sekali Anda tidak masuk dalamnya, akan disiapkan oleh iblis laknatullah jebakan paling mutaakhir, yaitu jebakan Anda disibukkan dengan memilih amalan yang mafdul daripada amalan yang fadil. Anda dipilih untuk memilih amalan yang keutamanya sedikit, dan Anda meninggal keutamaan amalan yang lebih besar. Fa ini jebakan iblis laknatullah alaih. Rahimani rahimakumullah jami'an. Sampai dari Anda lahir, dikeluarkan dari perut ibu Anda, sampai Anda meninggal, iblis dan pasukannya menyiapkan jebakan untuk Anda. Bayangkan sebagaimana hadis Nabi SAW, ketika Anda mendatangi pasangan hidup Anda, pasangan yang halal Anda, istri Anda, dan Anda membaca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Baca doa ini bapak-bapak. Seandainya Anda lupa membaca doa ini, seandainya Anda tidak tahu sunnahnya mendatangi istri Anda membaca doa ini, kata para ulama, setan akan masuk rumah Anda dan ikut berhubungan intim bersama istri Anda. Maka baca doa ini. Barang siapa membaca doa ini, dikatakan Nabi SAW, fa in qudira lahumal walad, kalau ditakdirkan anak melalui hubungan tadi, kemudian ditakdirkan pada mereka berdua anak, lam yadhurruhu asyaitan, setan tidak akan mengganggu anak Anda. Di antara para ulama ada yang mentakwilkan, apa maksudnya setan tidak mengganggu anak Anda? Setan tidak membahayakan diri anak Anda, setan tidak mengganggu dia. Di antaranya ada yang mentakwilkan, setan tidak akan menyesatkan anak Anda. Fa inna rahmatullah, dari sunnah yang paling kecil,
kita dijaga dari gangguan syaitan, anak kita dijaga sampai akhir hayatnya. Ketika Anda dalam kondisi sakratul maut, disitulah puncak perjuangan Anda. Setan akan membisikkan kepada Anda untuk Anda tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, untuk Anda sulit untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, agar Anda meninggal dalam keadaan murtad, agar Anda meninggal dalam keadaan kufur. Sampai ciri-ciri orang yang husnul khatimah mengucapkan la ilaha illallah atau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, man qala fi akhir umrih la ilaha illallah atau syahadat dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Termasuk ciri-ciri tanda orang yang meninggal husnul khatimah, dahinya berkeringat, dia berjuang melawan setan, dia berjuang melawan qarin, setan yang selalu mengiringi kita dari kita lahir sampai akhir hayat kita. Dia mengiringi kita biar kita sampai kufur, biar kita murtad. Tapi ketika Anda berjuang, saat itulah perjuangan sangat kerasnya ketika Anda dalam keadaan di akhir hayat Anda. Rahimakumullah, qarin, setan yang mengiringi diri Anda selalu membisikkan kepada keburukan. Innan nafsa la'amaratun bisu', sesungguhnya jiwa selalu membisikkan kepada keburukan. Demikian sampai di akhir hayat dibisikkan untuk Anda keburukan sampai Anda bisa kafir, murtad ketika Anda sakratul maut. Rahimakumullah jami'an. Adapun qarin yang mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan qarin yang mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam berislam, tidak membisikkan kecuali kebaikan. Adapun qarin, setan yang mengiringi kita, tidaklah membisikkan kecuali kejahatan, kecuali kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian makarnya syaitan. Anda akan selalu diganggu, Anda akan selalu diserang. Di antaranya ketika Anda mendatangi ibadah, ketika Anda salat, dia juga akan menyerang diri Anda. Dijauhkan diri Anda dari khusyuk, dijauhkan diri Anda dari kelezatan salat, dijauhkan dari Anda di antaranya yaitu lezatnya bacaan yang Anda baca, dibikin Anda was-was, buang angin apa enggak. Itulah syaitan yang dikenal dengan khinzib. Wa idza yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau setan mulai mengganggu diri Anda, maka beristi'adzahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengajarkan, kalau ada setan mengganggu Anda, ingin memalingkan Anda dari khusyuk Anda, lezatnya salat Anda, tumaninahnya Anda dari gerakan salat Anda, khusyuknya Anda dari hati Anda untuk selalu kepada Allah Subhanahu wa taala bermunajat, maka lakukan sunnah ini, yaitu Anda beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian Anda meludah ke kiri 3 kali dalam keadaan Anda salat. Ini sunnah yang dilupakan, bahkan dianggap ajaran baru. Padahal hadis Nabi SAW yang sahih, Anda beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Tapi ketika Anda berada di masjid yang tidak tahu ilmu orang-orang yang ada di dalamnya, orang yang tidak tahu sunnah Nabi SAW, jika dikhawatirkan fitnah, Anda meludah ke kiri, dianggap itu kesesatan, maka cukuplah Anda beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian rahimakumullah, ketika azan berkumandang, setan lari terbirit-birit, pasukannya iblis lari terbirit-birit ke toilet, ke tempat-tempat yang jorok, sambil permisi akramakumullah, mereka kentut dengan suara yang keras biar enggak dengar suara azan. Ketika Anda salat rawatib, Anda takbir Allahu Akbar, setan kembali mengganggu Anda. Ketika iqamah ditegakkan, dia lari lagi terbirit-birit sebagaimana mendengar suara azan. Ketika Anda salat fardu, Anda menegakkan salat fardu, dia kembali lagi kepada diri Anda. Demikianlah makarnya iblis dan setan. Maka waspadalah, asyaitan kadzubab idza dubba fa'ab. Setan itu seperti lalat, kalau diusir pasti balik lagi. Demikian rahmatullah, ketika Anda sholat, Anda diganggu. Ketika Anda sedang pengen infak, sedekah, apa yang dilakukan syaitan? Asyaitanu ya'idukumul faqr
wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan membisikin Anda bahwasanya setan menjanjikan dengan kefakiran, menjanjikan dengan kemiskinan, dan dia selalu memerintah kepada Anda dengan kekejian, perbuatan keji. Anda hendak infak sedekah, dibisikkan, jangan Pak, masih ada urusan nafkah anak dan istri. Anda mau infak di masjid, jangan, Anda masih perlu beli spare part motor. Ketika ada Anda di antara Anda buat membeli sesuatu hobi Anda, dari sepeda goes Anda, dari kendaraan bermotor Anda, membelikan pakaian untuk istri Anda, anak Anda gak fikir-fikir. Tapi ketika untuk Allah, berpikir berulang-ulang. Sebagai manusia mampu beli rokok 1 hari 2 pak. Ketika Idul Adha, ditampakkan, dibisikkan kepada telinga dia, nanti kamu akan jadi manusia yang bangkrut. Padahal rokok bisa dibeli tiap hari, 30.000 dalam sehari minimalnya. Padahal kalau dia tabung, dia bisa berinfak, dia bahkan bisa menyembelih seekor kambing dengan harga yang sangat mahal. Rahimakumullah, demikianlah syaitan, dia selalu membisikkan kepada keburukan. Rahimakumullah jami'an, demikian pula di antara urusan rumah tangga, setan akan selalu membisikkan kepada Anda agar Anda bertengkar dengan istri, agar Anda membentak anak Anda, agar Anda memukul istri Anda, agar Anda tidak menafkahi keluarga Anda, agar Anda mengucapkan kata talak, cerai kepada istri Anda. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, kana iblis yadha arsyahu 'alal ma', iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian iblis mengabsen, iblis memanggil pasukannya setan. Kemudian iblis berkata, "Madza fa'alt?" Apa yang sudah kau lakukan? Kemudian kata setan, "Fa'altu kadza wa kadza." Aku telah melakukan ini dan itu. Kemudian kata iblis, "Ma fa'alta syai'an." Sesungguhnya dirimu belum melakukan apa-apa. Kemudian setan lagi yang satunya dikatakan, "Madza fa'alt?" Apa yang kau lakukan? "Ma taraktu fulan illa wa yufarriqu bainahu wa baina imra'atihi." Aku tidak akan meninggalkan laki-laki ini kecuali sampai dia sukses menceraikan istrinya. Kemudian kata iblis, "La'natullah alaih, qad fa'al." Kamu sudah sukses melakukan. Dan bahkan iblis memuji dia, excited dengan dia. Ini rahmatullah jami'an. Padahal Nabi SAW mengingatkan diri kita, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan rudhiya minha akhar. Kata Nabi SAW, janganlah kaum lelaki menceraikan istrinya ketika dia melihat kebencian pada istrinya dari satu akhlaknya. Hendaknya lelaki, kaum suami, ingat dengan kebaikan istrinya yang begitu banyak, yang menservis dia, yang merawat anaknya, yang menjaga rumahnya, yang menjaga amanah, tarbiyah, dan lain sebagainya. Rahimani wa jami'an. Demikian Anda akan diserang oleh iblis kapan saja. Ketika Anda menjadi orang yang jauh dari ilmu yang diajarkan Allah dan Rasulnya SAW, Anda akan menjadi sasaran target yang empuk bagi iblis la'natullah alaih dan pasukannya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikianlah Anda akan diserang terus menerus. Ada di antara manusia disibukkan dengan HP, gara-gara HP-nya, gara-gara mata melihat HP, apalagi melihat yang haram untuk dilihat. Kenalilah Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan-pandangan yang khianat, dan Allah tahu apa yang tersembunyi dalam dada Anda. Ketika ada di antara Anda menyukai melihat wanita yang berpakaian tapi telanjang, melihat film porno, saat itulah Anda menjadi laki-laki yang paling benci kepada istri Anda. Dan Anda akan dibikin oleh iblis la'natullah alaih menyukai wanita yang haram untuk Anda lihat. Rahimakumullah. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama salaf, aqwakum fil firash atqakum.
orang yang paling kuat di atas ranjang bersama istrinya yang halal adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling menundukkan pandangannya. Semakin Anda membuat pandangan mata Anda liar, Anda akan menjadi orang yang lemah syahwat, dan Anda akan terjumus dalam perbuatan zina, minimalnya zina mata, dan dibenarkan dengan zina kemaluan. Rahimanahumullah. Demikian makarnya iblis, laknatullah alaih. Barakallahu fikum. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru dzambi wa lisairil muslimin walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah, fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semua. Maka kita akan jadi sasaran serangan iblis agar kita menjadi orang yang sesat. Oleh karena itu, bentengilah diri Anda. Di antara yang disebabkan iblis laknatullah alaih, kita dibikin enggan untuk menuntut ilmu, dibiarkan kita dengan kebodohan, senang dengan tanpa ilmu. Di antaranya akan dibikin oleh iblis kita menjadi orang yang sombong. Ketika dinasehati enggan untuk menerima nasihat, karena iblis adalah orang yang termasuk makhluk Allah yang sombong. Dari kalangan jin, iblis termasuk yang hasad. Ketika Allah perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagaimana malaikat bersujud, maka dia dengan sombongnya menolak perintah Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Engkau cipta Adam alaihissalam dari tanah. Dia sombong karena hasad dia, sehingga dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dipikir tanah itu tidak lebih baik daripada api, padahal tanah sekian kali lebih baik. Bahkan 1000 bantahan untuk iblis disiapkan untuk membantah kias batilnya iblis. Dia mengira api lebih baik daripada tanah, padahal tanah bisa dengan perantara tanah menghidupkan tanam-tanaman, dengan tanah mendinginkan, tanah menyerap air. Lain halnya dengan api, akan membakar diri dia sendiri. Rahimanahumullah jami'an. Demikianlah iblis akan menyesatkan kita. Iblis menyiapkan jebakannya, maka dia bersumpah agar Anda berhasil disesatkan. Fabarakallahu fikum rahimanahumullah jami'an. Bahkan di antara jebakan yang sering diserang atau dilakukan oleh iblis, terutama kepada kaum wanita, karena kaum wanita naqas akal wa din, akal dan agamanya kurang. Mereka ada haid, mereka ada nifas. Juga disebutkan Nabi SAW, disebutkan mereka itu kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca. Fisiknya lemah, hatinya lemah. Berapa banyak hati manusia yang diserang? Di antaranya pertama adalah oleh iblis dan syaitan adalah kaum wanita. Anda lihat bagaimana iblis menjebak Nabi Adam alaihissalam. Pertama dijebak melalui Hawa. Dibikin Hawa meminta permintaan untuk memetik satu buah dari pohon yang dilarang Allah untuk memetik ini. Iblis tidak langsung menyerang Nabi Adam, tapi melalui wanita. Demikian berapa banyak di antara Anda terjatuh gara-gara istri Anda, karena Anda tidak bisa mendidik dan mengendalikan istri Anda. Maka ini warning, peringatan. Juga di antaranya masalah perut, yaitu masalah buah. Maka dua hal ini, wanita dan perut, banyak manusia yang tadinya tegas,
yang tadinya alim, yang tadinya kuat, yang tadinya imannya seperti gunung, jadi luluh lantak setelah menikah dengan wanita yang mengatur suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Banyak di antara wanita lupa diri ketika sebelum menikah dia berdoa, ya Allah jadikan bagiku jodoh yang akan jadi imam bagiku. Ternyata setelah menikah wanita tersebut jadi imam bagi Anda dan Anda jadi makmum. Nabi SAW bersabda, la yuflihu qaumun wala amrahu imra'ah. Tidak akan menang satu kaum, tidak akan sukses satu kaum kalau dipimpin oleh seorang wanita. Demikian kalau rumah tangga dipimpin oleh seorang wanita, fatilka buyutuhum khawiyah bima dhalamu, maka rumah itu akan hancur. Rahimakumullah jami'an. Begitu pula yang akan diserang di antaranya kaum wanita melihat ketika ada seseorang menjalankan syariat ta'addud fi zawaj, syariat poligami, mereka melihat dihadapkan di hadapan mata mereka bahwasanya dunia dia akan hancur, rumah tangga dia akan rusak, bahtera kapal yang mereka tunggangi sebelumnya akan pecah. Ini semua juga janji-janji iblis laknatullah alaih. Demi Allah, syariat-syariat ini tidak akan menimbulkan keburukan. Demi Allah, akan ada padanya kebaikan. Adapun jika ada keburukan karena oknum-oknum lah yang tidak tahu bagaimana mengamalkan syariat ini. Barakallahu fikum, rahimakumullah jami'an. Bentengi diri Anda dengan ilmu, bentengi diri Anda dengan zikir pagi dan petang, bentengi diri Anda dengan Al-Quran. Sampai dikatakan Imam Nawawi, rumah tangga, rusaknya rumah tangga, hubungan anak dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri, bahkan dengan kerabat, di antaranya bisa rusak. Awal mulanya di antaranya jika rumah tersebut jarang dibacakan Al-Quran. Al-Quran menjadi perkara yang mahjura, yang dijauhkan. Apalagi terlebih setelah munculnya gadget. Berapa kali Al-Quran hanya dibaca? Belum tentu sehari sekali, belum tentu sepekan sekali. Ketika kuota habis, ketika baterai sudah habis, manusia sudah bingung, sudah kelabakan ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari HP tersebut. Ketahuilah Nabi SAW bersabda, inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi al-Baqarah. Sesungguhnya setan tidak akan masuk di rumah yang dibacakan pada surat Al-Baqarah. Bayangkan kalau rumah tersebut tidak dibacakan Al-Quran, tidak dibacakan surat Al-Baqarah, rumah tersebut akan ditinggali setan. Kalau sudah rumah ditinggali setan, hawanya panas, suami istri sering tengkar. Malam ini kita akan bisa tidur di rumah ini. Ketahuilah setan tidur di hidung kita, di lubang hidung kita. Ketahuilah setan akan menjadikan telinga kita sebagai toilet sampai Anda tidak mendengar suara adzan fajr. Demikianlah makar mereka. Ketika Anda hendak tidur, mereka juga melakukan makar. Pasukan iblis ini meletakkan 3 tali ikatan di tengkuk leher kita sambil setan berkata, alaikal lil tawil farqud, bagi kamu tidur panjang maka tidurlah. 3 ikatan dilempar di leher kita. Ketika kita bangun dari tidur, kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepaslah ikatan pertama. Ketika kita wudu, lepaslah ikatan kedua. Ketika kita sholat, lepaslah ikatan ketiga. Maka saat itu kata Nabi SAW, fa asbaha tayyiban nafs nasyita. Esok harinya dia akan menjadi orang yang semangat, dia akan menjadi orang yang hatinya baik. Tapi kalau sunnah ini tidak dilakukan, salah satu atau salah 3 tidak dilakukan, akan ada ikatan leher masih nyangkol di leher dia dari ikatan syaitan ini. Dan kata Nabi SAW, fa asbaha khabithan nafs kaslana, maka esok harinya dia akan menjadi orang yang malas,
dan hatinya buruk. Ketika Anda hendak berkendara, Anda keluar rumah, baca doa, Bismillah tawakkal 'ala Allah, wa la haula wa la quwata illa billah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Anda berkendara. Tapi kata para ulama, kalau Anda keluar rumah, naik kendaraan, tidak baca doa, setan ikut berkendara dengan Anda. Berapa banyak orang kecelakaan di jalan? Berapa banyak ketika naik kendaraan emosinya labil, setan ikut mengendarai dia. Begitu pula ketika Anda hendak makan, baca Bismillah, cukup Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Allahumma barik lana fima razaqtana, cukup Bismillah, maka setan tidak akan makan bersama Anda. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, ketika ada sahabat yang makan tersisa satu suap, dua suap, kemudian Nabi berkata, hal samait, kamu sudah baca Bismillah? Kemudian sahabat ini berkata, lama ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Qul Bismillahi awalahu wa akhirahu. Karena dia lupa, maka diajarkan Nabi, katakan Bismillah di awalnya dan di akhirnya. Kemudian Nabi tertawa dan sahabat ini berkata, ya Rasulullah, ma'adhakat, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setan memuntahkan isi perutnya setelah kamu baca Bismillah. Subhanallah, makarnya tak luput. Berapa banyak anak Anda, putra putri Anda ketika masih kecil selalu kalau makan pakai tangan kiri. Dipikir otaknya selalu membisikkan tangan kiri. Ternyata setan mengganggu anak-anak yang belum punya benteng untuk makan selalu dibisikkan dengan tangan kiri. Dan setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk selalu makan minum pakai tangan kanan. Gak ada alasan tangan kotor kemudian minum tangan kiri. Ada seorang sahabat diperintah oleh Nabi SAW, qul biyaminik, makan pakai tangan kanan kamu. Bukan sahabat, seorang lelaki yang dianjurin oleh Nabi SAW untuk makan pakai tangan kanan, tapi padahal dia mampu, dia enggan untuk mendengarkan hadis Nabi SAW. Esok harinya Allah jadikan laki-laki ini tangan kanannya lumpuh sampai seumur hidupnya. Kenapa? Karena menyelisih sunnah Nabi SAW. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmunya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mendatangi Al-Quran sebagai ahlul Quran. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendatangi semua ketaatannya, untuk menjauhi semua larangannya. Semoga Allah perbaiki semua urusan rumah tangga kita, dengan istri kita, dengan anak kita. Semoga Allah selalu limpahkan taufiknya untuk kita, istiqomah di atas al-haq. Dan semoga Allah jadikan pemimpin kita sebaik-baik pemimpin bagi negeri ini. Dan semoga Allah hentikan makar-makar orang yang punya makar di negeri ini. Dan semoga Allah jadikan rasa aman bagi kita kaum muslimin di negeri kita sendiri. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru lidhanbi wa lisanil muslimin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fa aqimus salah. Sampai depan di sini dulu sebelum belakang di sini. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi